Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Andika. Kalian ada di kelas yang saya ampu di mata kuliah Manajemen Internasional. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing demi uh, kelancaran dari jalannya perkuliahan kita hari ini. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas bahwa pertemuan pertama kita tentang manajemen internasional, bahwa ada beberapa capaian pembelajaran, ya, begitu juga capaian lulusan, bahwa mahasiswa nantinya ini diharapkan mampu mengintegrasikan teori-teori, mengintegrasikan aplikasi-aplikasi hingga bisa tidak hanya mengerti tetapi juga memahami. Beberapa media akan saya pergunakan, salah satunya adalah video pembelajaran ataupun video track. Hari ini juga saya mengingatkan bahwa nilai atau penilaian ini memiliki komponen ujian tengah semester 30%, tugas 30%, dan juga ujian akhir semester sebesar 40%. Nah, kehadiran merupakan suatu hal yang penting buat saya. Jadi nanti buat kalian sebagai bentuk etika, maka kalian diharapkan bisa mengaktifkan kamera hingga mata kuliah berakhir. Karena nanti di akhir saya akan membuka forum diskusi ataupun tanya jawab. Nah, karena kehadiran ini sifatnya syarat untuk mengikuti ujian, kalian hanya diperbolehkan maksimal 75% kehadiran atau kalau bisa hadir terus, ya, minimal 75% kehadiran di dalam kelas. Kamera yang tidak terbuka atau yang tidak mengaktifkan kamera maka tidak akan tercatat di dalam bukti presensi atau bukti kehadiran. Baik, itu saja ya dari saya. Saya akan mencoba masuk ke dalam materi kita. Baik, kita masuk ke dalam manajemen internasional. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen internasional, berarti kita bicara tentang internasionalisasi atau juga globalisasi. Nah, yang seperti apa? Nah, globalisasi ini merupakan keseluruhan proses di mana manusia di bumi diinkorporasikan atau dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal, yaitu masyarakat global atau global society. Globalisasi juga banyak sudah merambah ke negara-negara kecil juga. Ya. Indonesia contohnya, kita sudah melakukan globalisasi ya, dengan banyak mengirimkan produk-produk yang kita ekspor ke negara-negara tertentu. Otomatis produk-produk yang kita produksi bisa diterima oleh masyarakat di luar negara Indonesia. Begitu juga globalisasi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Ya, misalnya negara Jepang, ya,
Mereka mengglobalisasikan produk-produknya melalui transportasi, ya, atau juga Korea mengglobalisasikan melalui film-film ya seperti drama Korea. Kemudian juga ada Amerika yang melakukan globalisasi besar-besaran baik dari sisi produk maupun jasa. Nah, untuk itu, untuk lebih mengetahui seperti apa itu globalisasi, maka kita lihat dulu video tentang globalisasi. Seperti apa sih globalisasi? Nah, silahkan kita lihat videonya. This is Belle. Belle is a girl with a magical power. Want to see her power? Yes, please, yes. Belle can detect all the globalization stuff in her life. Look, that communication tool in her hand, designed in California and made in China. Communication is a part of a human being. Think about what they used to communicate in the past, from rock, paper, horses, pigeon, telegraph, telephone, and internet network. The technology today makes it a lot easier, faster, and makes the world be more connected. What are you going to wear today, Belle? Oh, is that from Bangladesh? And that bag from International Organization of Migration? But Belle, you forgot to close the light. Belle! Oops. Seems like someone is hungry. Do you think about food, Belle? Recently, we can find international food everywhere. Thai breakfast in the morning, Mexican during lunch, and have Italian lasagna for dinner. Consequently, the spy trade and food culture help people to get food from all over the world. Oh yes, we're so lucky how fast and how comfortable for traveling in the present day. Right, Belle. That's the traditional one, with both horses. But come back, Belle. Thanks for the liberalization trade that allowed transnational organizations create creative innovation in our country. Oh, and is that your school? School of Global Studies? Yes, it is. But the truth is that Belle is just an ordinary like any one of us. She was always aware and looked for informations of how and where things come from, and that is what made her special. Baik, itu tadi merupakan video tentang globalisasi. Bahwa dari bangun tidur hingga kita tidur lagi gitu, semuanya penuh dengan produk-produk buatan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Nah, itulah globalisasi. Ya. Oke. Nah, contoh dari globalisasi. Wah, ini ada billboard Coca-Cola Zero. Ini pada waktu penayangan Skyfall 007, ya, James Bond pada saat itu disponsori utama oleh Coca-Cola Zero. Nah, contoh dari globalisasi merupakan ada beberapa sektor, ya, seperti di sektor ekonomi, ya, kita lihat bahwa perkembangan sistem perdagangan di dalam suatu pelaku transnasional seperti korporasi atau LSM, atau juga multinational company, ya banyak ya, ada McD, ada Coca-Cola, ada Toyota, ada Bentley, kemudian wah macam-macam yang melakukan
ekspansi menjual produknya di luar negeri. Nah, kemudian contohnya lagi, contoh globalisasi di bidang keuangan yaitu adanya kebangkitan sistem keuangan global dengan pertukaran keuangan internasional dan pertukaran moneter. Ini misalnya kita lihat bahwa adanya pasar modal yang saling terkait antara pasar modal di negara satu dengan negara lain. Karena apa? Adanya keterikatan investor asing yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Sehingga adanya dampak ketika satu pasar modal di negara tertentu mengalami penurunan, maka pasar modal di negara lain berdampak juga. Itu bisa penurunan juga atau melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini kalau di globalisasi bidang keuangan. Kemudian ada juga globalisasi di bidang budaya. Nah, ini mengacu pada interpenetrasi budaya yang sebagai konsekuensinya berarti negara-negara yang mengadopsi prinsip kepercayaan dan pakaian dari negara lain. Contohnya, ya kita tahu kimono ini budaya dari Jepang. Orang-orang senang menggunakan kimono, ya. Kalau di Jepang itu untuk acara-acara tertentu. Nah, kalau di Indonesia kimono untuk apa ya? Oh, atau habis mandi pakai kimono. Atau juga ada drama Korea yang mendunia. Nah, ini salah satu infiltrasi budaya, ya, globalisasi. Korea menjual drama Koreanya ke seluruh dunia. Itu ya, tidak hanya di Indonesia, di Korea sendiri, di Jepang, kemudian di Inggris, di Amerika. Korea menjual drama Koreanya ke semua negara di dunia. Nah, kemudian kalau secara politik ini adalah perkembangan dan pengaruh yang tumbuh dari organisasi internasional seperti PBB atau WHO. Ini berarti tindakan pemerintah suatu negara bisa dipengaruhi oleh internasional. Nah, ini contohnya kalau kita ikut gerakan G20 ya, Government 20 atau Government 7. Kalau kita sudah melakukan suatu kesepakatan, maka mau tidak mau negara kita harus melakukan kesepakatan itu secara internasional. Nah, kemudian juga secara sosiologis. Nah, ini globalisasi sosiologis ini merupakan informasi bergerak hampir secara real time bersama dengan interkoneksi dan kesaling ketergantungan antara peristiwa dengan konsekuensinya. Nah, ini biasa dirasakan di masyarakat ya, baik itu di masyarakat di suatu wilayah tertentu berdampak terhadap wilayah yang lainnya atau negara tertentu dengan negara lainnya, gitu ya. Nah, kemudian juga globalisasi teknologi. Yang seperti apa nih? Nah, ini fenomena di mana jutaan orang saling terhubung ya, berkat adanya kekuatan dunia digital melalui platform ya, itu kayak ada Instagram, ada Facebook, ada Skype, ada YouTube ya, kemudian ada TikTok ya, dan lainnya. Banyak sekali. Jadi globalisasi teknologi ini merupakan salah satu penentu majunya peradaban dunia, gitu ya. Dan selanjutnya adalah globalisasi geografis. Nah, kalau ini biasanya kita bisa terbang dari satu negara ke negara lainnya dengan transportasi yang dibuat begitu mudah dan harganya bisa terjangkau. Atau juga negara yang tidak memberlakukan visa untuk masuk ke dalam negara dalam negeri atau negara tertentu. Jadi membuat semua orang bisa melakukan perjalanan dunia tanpa batas. Ya, jadi semua orang bisa pergi kemana aja tanpa harus mengurus visa. Nah, kemudian ada globalisasi ekologis, di mana dengan transportasi dan penerbangan juga, ini juga bisa membuat kita bisa bertahan dengan banyaknya ekosistem yang dibangun, tidak hanya
ekosistem yang ada di masyarakat ya secara sosialisasi, atau juga tidak hanya sebatas masyarakat yang ada di suatu wilayah saja, tetapi juga bisa berkembang ke ke masyarakat yang ada di negara lain. Gitu ya. Jadi ini saling membangun, gitu ya, saling mengenalkan dan saling menginfiltrasi dari masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, untuk itu kita lihat sebetulnya dampak positif dari globalisasi itu apa saja ya? Nah, kalau kita lihat bahwa globalisasi punya dampak yang positif. Yang pertama, adanya globalisasi berarti ada perdagangan. Nah, ini perdagangan mulai ada agak sedikit bebas, gitu ya. Baik dari MEA, kemudian AFTA, NAFTA, ya, melalui perjanjian di WTO, ya, atau World Trade Organization. Nah, kemudian juga bidang budaya, ya. Budayanya apa? Semakin banyak budaya yang kita kenal, semakin banyak budaya yang kita bisa adaptasikan, gitu ya. Nah, kemudian juga ada dampak positif pada kebijakan nasional. Artinya, kalau kita mau mengenalkan budaya-budaya kita, budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya lainnya, atau budaya Papua, kalau kita mau melakukan kebijakan nasional, negara mau melakukan kebijakan nasional, maka ini bisa mempengaruhi negara lain. Negara lain bisa tertarik, bisa, wah saya mau ikut deh, gitu ya. Wah saya mau coba ke Indonesia, gitu ya. Melalui misalnya kalau Indonesia melakukan kebijakan nasional melalui Wonderful Indonesia, gitu ya, melalui Kementerian Pariwisata. Ada juga globalisasi mempunyai dampak positif ke teknologi canggih. Nah, ini dengan adanya globalisasi, teknologi kita makin canggih, makin macam-macam gitu. Kita kadang-kadang nggak bisa ngikutin karena saking cepatnya perkembangan teknologi di dunia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya globalisasi, artinya kita mendapatkan kemudahan. Ya, kemudahan teknologi, kemudahan mendapatkan barang, produk, ya, ataupun mendapatkan jasa yang tadinya kita sulit dapatkan, harus pergi ke luar negeri dulu untuk beli produk merek tertentu gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang produk itu sudah ada di dalam negeri dengan melalui globalisasi, ya. Nah, ini tadi semua adalah dampak positif dari globalisasi. Nah, bagaimana dengan dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya ada. Yang pertama, budaya asing mudah masuk. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, ini harus mempertahankan budaya kita, gitu, budaya nasional kita. Jangan sampai ada budaya asing yang masuk, malah melebur budaya kita. Nah, ini justru harus memperkuat dan menambah hasanah budaya asing, gitu ya. Bukan justru melebur budaya kita. Yang kedua, kelemahannya adalah banyaknya penyelundupan. Nah, dengan adanya pengiriman barang dari negara satu ke negara yang lain, wah, masuk ke dalam negara kita, artinya ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kita kenal suka ada yang jual BM atau black market, produk BM nih. Nah, ini merupakan penyelundupan. Kemudian industrialisasi berdampak ke lingkungan hidup. Jadi semakin banyaknya industri-industri yang tumbuh, otomatis polusi baik itu udara maupun pencemaran lingkungan yang lain ini berdampak terhadap negara kita. Kemudian karena banyaknya industri baru yang tumbuh, ini industri-industri lama ini mungkin bisa teredam, artinya kalah dengan industri-industri yang baru ini. Nah, barulah yang terakhir adalah dampak negatif dari globalisasi merupakan sifat masyarakatnya menjadi individualis. Nah, kalau kita sudah menjadi individualis, kita akan sulit bisa mempertahankan
budaya kita, gotong royong, kemudian yang sesuai dengan Pancasila. Ya. Baik, itu tadi merupakan dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Rina, Ade, Bayu, Bulan, Rizky, Budi, dan Arif, terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita hari ini, maka kita lihat dulu salah satu video tentang video yang menarik tentang flash mob Coca-Cola Zero Skyfall. Selamat menikmati. Baik, itu tadi tayangan video saya bonus untuk kalian tentang Skyfall Coca-Cola Zero. Banyak experience, banyak kesenangan yang ada di sana. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.